Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari, keluarga besar UKMC, YMP, IKA UKMC, juga rekan-rekan yang pada saat ini hadir di tengah-tengah kita. Pada kesempatan siang ini kita mau menunjukkan, mau mengungkapkan persaudaraan kita, rasa syukur kita bersama dengan anugerah dari Allah melalui Romo Sabto. Dia yang pernah hadir bersama kita dalam pergumulan dan gerak langkah YMP, Yayasan Musi, juga UKMC, atau juga sekolah tinggi pada waktu itu, tentu mempunyai makna yang tidak kecil bagi kehidupan kita. Dan pada saat ini kita hadir menyatakan persaudaraan, persatuan, dan rasa syukur terima kasih kita atas anugerah Allah melalui Romo Sabto. Kita menyatakan itu dalam persaudaraan ini, dalam perayaan ini. Tentu ini juga menjadi suatu kesempatan bagi kita untuk belajar dari dia, belajar dari pengalamannya, dan belajar dari apa yang diharapkan. Bacaan yang diambil dari liturgi hari ini juga akan memberikan suatu peneguhan atas apa yang telah dan sedang kita lakukan selama ini, sekaligus mengajak kita untuk menatap ke depan dengan suatu karya Allah yang lebih kuat lagi, lebih dalam lagi. Untuk itu mari kita siapkan diri kita terlebih dahulu, kita sesali kekurangan dan dosa-dosa kita agar kita semakin pantas dalam merayakan Ekaristi ini. Dan untuk itu bersama-sama mari kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah bersehati dalam doa. Allah Bapa yang Maha Murah, terimalah saudara kami Romo Alexander Sabto Dwiando Kesiye dalam kemurahan-Mu. Dia telah bersatu dengan kami dalam gerak langkah UKMC dan YMP. Dia telah juga mempersatukan dirinya dengan pengorbanan-Mu sendiri. Dengarkanlah doa-doa kami dan anugerahkanlah kepadanya kemurahan-Mu, sehingga baik kekuatan maupun kelemahannya, keberhasilan maupun kegagalannya di dalam hidupnya diubah menjadi sarana kehadiran-Mu untuk kehidupan dunia. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan meraja bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perpisahan dengan para penatua jemaat dari Efesus, Paulus berkata, "Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan berkuasa pula menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Perak atau emas atau pakaian yang tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena Paulus katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah gembalaku,
akan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh tongkat penggembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman-Mu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka semua dalam nama-Ku, yaitu mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama Aku bersama mereka, Aku telah memelihara mereka di dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang Aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini, sementara Aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku
telah memberitakan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka semua di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan di dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keluarga SMP Xaverius, ya, kita semua yang hadir di sini tentu mengenal Romo Sabto. Nah, untuk membantu permenungan kita, saya mengajak untuk 2 orang dari antara kita untuk berbagi pengalaman sebentar. Maka saya persilahkan di sana 2 saudara kita. Silakan berdua langsung saja, berdua karena yang lain banyak sebenarnya, tapi ada yang nanti aku nangis nggak bisa bicara gitu ya. Ada yang nggak bisa bicara. Nanti kita mau mencoba untuk bersama-sama merefleksikan peristiwa hari ini. Kebetulan bacaan hari ini yang diambil dari kalender liturgi semuanya menceritakan tentang perpisahan. Paulus juga menyampaikan harapan-harapannya ketika dia mau berpisah dengan mereka, penatua-penatua jemaat di Efesus, lalu menyampaikan nasihat-nasihat perpisahannya. Tuhan Yesus juga demikian. Ketika perjamuan malam terakhir, dia menengadah mendoakan murid-muridnya juga dalam rangka perpisahan. Ya, rupanya memang keharuan mereka pada saat itu luar biasa. Sampai Paulus juga diciumi, orang-orang pada menangis karena katanya tidak akan berjumpa lagi, tidak akan memandang wajahnya lagi. Kiranya juga sama dengan Romo Sabto ini, kita tidak akan memandang wajahnya lagi secara langsung mungkin ya. Maka monggo siapa yang mau memulai dulu? Sebentar mereka akan mengatakan itu. Monggo silakan Pak Heri. Langsung Romo. Para Romo, Bapak Ibu sekalian, sungguh saya senang karena punya pengalaman organizational and leadership bersama Romo Sabto. Romo Sabto semakin intensif dengan kami ketika beliau 2011 sudah di BPH YMP, 2013 sampai 2018 di Yayasan Musi, dan saya pribadi cukup bersyukur karena punya pengalaman banyak berinteraksi dengan beliau, khususnya UKMC ada hari ini, salah satu peletak dasarnya adalah beliau. 2 yayasan Karya Kasih yang menyelenggarakan Stikes Perdaki, dan ketika itu Yayasan Musi yang menyelenggarakan STI Musi dan STT Musi, merger menjadi
Universitas Katolik Musycaritas. Bapak Ibu Romo Sabto sudah selesai tugasnya di dunia. Kita bersatu dalam doa agar beliau berbahagia bersama Bapa di surga dan selalu menjadi pendoa bagi perkembangan dan peningkatan UKMC menjadi semakin maju dan jaya. Sekali lagi, selamat jalan Romo. Sungguh pengalaman yang luar biasa bisa bekerja sama. Sekian Romo. Para Romo, para suster, bruder, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Terima kasih Romo Kus. Saya memberanikan diri untuk bersama Pak Heri tentu membagi pengalaman bagaimana mengenal Romo Sabto. Sebetulnya saya kenal bertemu dengan Romo Sabto cukup intens mulai tahun 2010, dan setelah itu kalau yang diceritakan Pak Heri lebih depan gitu ya, saya agak ke belakang sendiri sedikit, yaitu bersama-sama sepertinya membagi tugas, walaupun kami tidak pernah berdiskusi untuk membagi tugas, yaitu saya menyiapkan usulan untuk tadi merger perguruan tinggi, dan Romo Sabto yang mengurus syarat-syarat perizinan yang diminta oleh Kementerian Pendidikan. Memang tidak mudah, cukup lama. Jadi kalau tadi Bapak Ibu melihat Romo Sabto sebagai Ketua Yayasan Musi Palembang sejak tahun 2013, beliaulah yang kemudian mencoba menyatukan aspek hukum yang harus kemudian diberikan ke saya untuk saya presentasikan di Kementerian Pendidikan untuk mendirikan sebuah universitas Katolik yang kita cita-citakan. Tidak singkat waktunya, banyak kawan yang terlibat, dan saya dan Romo Sabto saya kira merasa sangat terbantu dengan keterlibatan kawan-kawan semua. Saya bisa mempelajari betapa ada sikap tegas dari Romo Sabto. Saya juga mencium sifat yang keras dari beliau, tapi juga lembut. Beliau sangat reasonable, sangat masuk akal dalam menjalankan tugasnya, teliti, ya, aspek hukum selalu perlu ketelitian, dan juga persuasif, serta yang paling penting beliau dapat menerima situasi dan situasi dalam tugas yang ada kalanya tidak serta-merta cocok atau sejalan dengan pendapat beliau. Saya tahu akhirnya bahwa Romo Sabto menyembunyikan sesuatu pada saya, karena Romo Sabto tidak menceritakan banyak hal yang mungkin beliau merasa kalau itu diceritakan, saya juga jadi kacau atau tidak konsentrasi atau tidak fokus mengurus perizinan di Kementerian Pendidikan. Sampai akhirnya memang saya tahu, dan Romo Sabto mengatakannya itu,
Maka saya kemudian ingat satu pelajaran dari seorang guru. Dan itu dipraktekkan oleh Romo Sabto dan mungkin saya belum bisa mempraktekannya. Yaitu seorang yang bernama Stephen Covey, seorang guru manajemen yang bisa memisahkan itu ya. Dalam pelajarannya Romo Sabto bisa memisahkan hal-hal yang berada di dalam kendali beliau, Romo Sabto, atau hal-hal yang di luar kendali Romo Sabto. Dan beliau bisa menerimanya. Dan saya tahu beliau sungguh sangat bekerja keras untuk meyakinkan konfraternya di SCY bahwa ada hal yang tidak bisa, ada hal yang di luar kendali keputusan beliau atau yang lain. Karena keputusan itu adalah milik orang lain. Itu suatu pelajaran manajerial yang saya peroleh. Saya dari Jogja, saya merasa bersyukur dan berterima kasih bisa berada di Palembang cukup lama dan bersama-sama Romo Sabto, Romo Samiran, juga Romo Budi, kemudian Romo Kus di sana, ya, dan Romo-Romo lainnya banyak sekali, ya, untuk membawa cita-cita untuk berpartisipasi dalam pendidikan tinggi. Terima kasih. Sebuah pelajaran hidup dan nilai-nilai kehidupan yang bisa saya bawa untuk sebuah karya yang masih bisa saya lakukan di masa depan. Semoga berguna tentunya bagi bangsa dan negara kita dan tentunya gereja yang kita cintai. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri dan Pak Slamet. Mereka berdua bisa mewakili kita semua yang pernah mengenal Romo Sabto, ya, khususnya dalam karya di UKMC, YMP atau sekolah tinggi. Tentu ini merupakan bagian dari peziarahan kita. Saya sendiri, Romo Sabto ini teman tabisan saya, satu angkatan. Satu teman tabisan, kami berlima. Salah satu yang menjadi keputusan kami berlima ketika kami mempersiapkan tabisan, moto kami itu Ecce Venio. Moto kami, Ecce Venio, lihatlah aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. Itu menjadi moto panggilan tabisan kami. Dan setiap kali kami bersama-sama berkumpul untuk memperingati atau ya dalam rangka syukuran atas tabisan baik 5 tahun, 10 tahun, kami jalan bersama, retret bersama, tema ini selalu diangkat. Dan saya mengenal sekali bahwa Romo Sabto ini pribadi yang meskipun dia 3 kali jadi provinsial, tapi mudah untuk diatur, ditugasi maksudnya, ditugaskan apa, kamu untuk apa, Bapak, dia siap Ecce Venio. Bahkan sering pada saat-saat dia kami kumpul, mungkin juga karena pengalaman dia sebagai provinsial, tapi dia selalu mengatakan ya udahlah, nggak usah nambah beban kepada provinsial. Apa yang kita terima tugas yang ditugasi, cintailah apa yang diberikan. Memang tidak selalu apa yang kita dapatkan, yang ditugaskan itu apa yang kita inginkan. Tetapi yang ditugaskan itu cobalah dicintai, lakukanlah dengan cinta, sehingga siap untuk melaksanakan putusan itu.
Saya mengenal dia sebagai pribadi yang terus siap untuk itu. Wes nggak usah repot, nggak usah membuat repot provinsial. Apa yang dilakukan, yang ditugaskan jalani saja dengan maksimal, penuh cinta. Itu yang sering kami temukan di dalam pergumulan hidup dengan dia. Ya, dalam banyak hal dia melakukan itu. Ya, dalam banyak hal. Juga ketika Romo Sabto ke Jakarta dan saya dikirim ke sini, hanya tukeran, boleh katakan meskipun jeda waktu, ya kamu ke sana ke Palembang, ya aku yang di sini. Dia mengatakan, ikut saja, ini yang diputuskan oleh kongregasi, kita ikut. Ya, kita kan Ecevenio, ya Ecevenio. Suatu spiritualitas yang sungguh luar biasa yang dikembangkan sebagai sosok yang tadi oleh Pak Slamet tadi dilihat, dia mempunyai sesuatu yang keras tetapi lembut. Ya, dia bisa mempunyai kepemimpinan yang luar biasa yang dia pasti dia terima dari orang tuanya sebagai lurah, bapaknya itu sebagai kepala desa di Njali sana, Gayamarjo, mempunyai jiwa kepemimpinan yang mungkin sejak kecil juga sudah terlatih, sehingga nggak heran kalau 3 kali terpilih menjadi provinsial, ya 3 kali. Nah, kami satu angkatan juga merasa sungguh mendapatkan banyak masukan dan refleksi bersama hidup yang direfleksikan bersama dengan dia, khususnya dalam hal melaksanakan moto tabisan kami, Ecevenio. Lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. Kehendak Allah dimengerti dan diterima melalui pimpinan kongregasi, pimpinan gereja. Dan ini diterima sungguh-sungguh. Saya bersyukur, saya kagum atas refleksi ini yang memang banyak muncul dari dia. Ya. Usulan tema Ecevenio juga muncul dari dia, munculnya. Lalu kami sepakat untuk itu. Kesetiaan dalam melaksanakan perutusan dan siap sedia untuk melaksanakan itu dengan sepenuh hati, menjadikan pribadi dia sebagai seorang pemimpin yang juga mau dipimpin. Ini yang sungguh luar biasa. Dia pemimpin. Seperti yang disampaikan oleh Santo Paulus dalam bacaan pertama, ketika dia memberikan nasihat kepada penatua-penatua di Efesus, ketika dia ingin pergi dari sana atau meninggalkan Efesus itu, dia sungguh-sungguh memberikan tanggung jawab itu dan kepercayaan itu kepada penatua-penatua, tapi sekaligus coba lihat apa yang Tuhan kehendaki, contoh yang ia lakukan sendiri. Kiranya nasihat Santo Paulus yang demikian ini pantas juga bagi kita sekarang, penerus-penerus dia yang mempunyai keinginan untuk memperkembangkan institusi kita menjadi institusi yang sungguh-sungguh unggul. Ada banyak hal yang memang pantas untuk kita syukuri dan kita lanjutkan perjuangan atau apa yang ia lakukan. Sama seperti para penatua di Efesus melakukan apa yang disampaikan oleh Paulus sebagai keteladanan kepemimpinan terhadap jemaat-jemaatnya. Paulus melakukan itu sehingga dia memberikan nasihat kepada orang lain karena dia mengalami itu. Menarik juga Tuhan Yesus ketika dia hendak meninggalkan para muridnya, dia mendoakan para muridnya itu, mendoakan untuk suatu yang luar biasa. Dia tahu bahwa akan ada banyak hal yang akan dihadapi oleh para muridnya karena mereka, para muridnya dikatakan masih di dunia ini. Dengan aneka macam kemungkinan, bahkan dikatakan seperti ada serigala yang akan datang. Yang menarik,
Doa Tuhan Yesus itu tidak meminta supaya para muridnya itu diambil dari persoalan-persoalan itu, atau persoalan-persoalannya itu disingkirkan, tetapi yang didoakan adalah kekuatan untuk itu, kemampuan untuk menghadapi situasi yang sulit itu. Dia tidak mendoakan agar para muridnya itu diambil dari dunia, biar tetap ada di dunia dengan apa yang dihadapi, dengan persoalan-persoalan yang ada. Tapi yang dimohonkan adalah agar diberi kekuatan, agar diberi kemampuan untuk mengatasi, menjalani tantangan yang demikian. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita juga bersyukur sekali lagi atas kehadiran Romo Sabto di tengah-tengah kita, yang kiranya pada saat ini juga mendoakan kita seperti Tuhan Yesus, ya, agar selanjutnya perjuangan kita atau upaya-upaya perutusan kita di UKMC, di YMP, juga di tengah masyarakat, di dalam gereja, yang mungkin akan ada serigala-serigala, tantangan yang siap untuk menerkam kita, atau kalau kita lena malah mungkin mencerai-beraikan, bahkan membuat kita mati. Tetapi kita diharapkan untuk mendapatkan kemampuan, kekuatan untuk mengatasi itu. Bukan hanya sekedar bertahan, bukan hanya sekedar mencari perlindungan sehingga aman, tetapi dapat berkembang, bertumbuh melalui tantangan yang ada, melalui situasi dunia yang kita hadapi. Perpisahan yang dialami oleh Paulus, perpisahan yang dialami oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya, sangat inspiratif juga untuk kita pada saat ini. Semoga semangat Romo Sabto sungguh juga akan menjadi semangat kita, bahkan bisa lebih dari itu. Semoga semangat harapan yang diperjuangkan oleh Romo Sabto yang mungkin belum terlaksana dapat kita teruskan, dan kalau toh juga banyak serigala-serigala di hadapan kita, kita tidak mohonkan supaya serigalanya lari atau dicabut dari tempat kita, tapi kita mohonkan yang sama, kekuatan untuk bertumbuh, berkembang di dalam situasi yang demikian. Kiranya ini justru menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin kuat ketika ada tantangan yang demikian. Kita bersama-sama menyampaikan terima kasih kepada Romo Sabto, ya. Sekaligus juga mohon doanya untuk kita, supaya khususnya UKMC, khususnya YMP, dan seluruh yang terkait dengan pelayanan kita sungguh-sungguh akan berkembang dengan lebih baik lagi pada masa-masa yang akan datang dalam rahmat Tuhan. Selamat jalan Romo Sabto, kiranya kehadiran Romo Sabto tetap ada di tengah-tengah UKMC. Dalam keheningan kita masing-masing, marilah kita sampaikan bunga rampai permohonan-permohonan kita. Kita sampaikan buket doa-doa kita kepada Allah untuk Romo Sabto dan juga untuk peziarah hidup kita. Dalam keheningan sampaikanlah permohonan-permohonan rasa syukur, pujian kepada Allah atas apa yang telah dilakukan melalui Romo Sabto. Dalam keheningan hati, mari kita sampaikan permohonan-permohonan kita, baik untuk pribadi maupun juga untuk institusi.
Allah Bapa kami, dalam Putramu Yesus, Engkau berjanji bahwa kami tidak akan dibiarkan ditinggalkan seperti anak yatim piatu. Engkau ingin menyertai kami terus-menerus sepanjang hidup kami sampai akhir zaman. Dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan, juga untuk Romo Sabto yang kini 3 hari lalu Engkau panggil. Semoga kemuliaan putramu juga menjadi kemuliaannya, dan pada saatnya juga menjadi kemuliaan kami bersama. Demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami unjukkan atas perintah-Mu. Limpahkanlah rahmat penebusan kepada kami, khususnya untuk Romo Alexander Sabto Duyandoko ini, berkat misteri suci yang kami rayakan dalam sembah bakti yang pantas, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur
kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Karena sabdamu kami dilahirkan, karena kekuasaanmu kami dipimpin, karena ajaranmu di bumi, tempat kami diciptakan, kami diampuni dari hukuman dosa. Dan karena kehendakmu, kami yang telah ditebus oleh wafat puteramu, akan diangkat ke dalam kemuliaan dan kebangkitannya. Sebab itu, bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan nada pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaanmu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul yang kudus, para martirmu yang jaya, bersama Santo Alexander dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di dunia ini, di dalam iman dan cinta kasih, bersama hambamu Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu, dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Ingatlah akan hamba-Mu, konfrater kami, saudara kami, Romo Alexander Sabto Dwi Handoko SC, yang 3 hari yang lalu telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadapan-Mu. Perkenankanlah dia yang serupa dengan putramu dalam kematian, dapat menjadi satu dengan dia dalam kebangkitannya, ketika dia akan membangkitkan orang mati dan mengubah badan yang fana menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sudilah pula menerima dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, ketika Engkau menghapus setiap tetes air mata kami, sebab dengan memandang Engkau Allah kami sebagaimana Engkau ada, kami akan serupa dengan Dikau sepanjang masa dan memuji Engkau tiada henti. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, kami telah ikut serta dalam perjamuan suci bersama dengan seluruh komunitas keluarga besar UKMC, YMP, IKA UKMC, dan saudara-saudari yang lain. Limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami secara istimewa, kepada Romo Alexander Sabto Dwi Handoko, perjamuan kudus-Mu yang sejati dalam kemuliaan. Dan sucikanlah kami, sucikanlah dia dengan dayanya, agar pantas menerima karunia-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tentu terima kasih kita semua hadir dalam kesempatan ini untuk bersama-sama mengungkapkan iman kita. Yang kedua, kita juga bersyukur salah satunya yang pernah dipikirkan oleh Romo Alexander Sabto Dwi Handoko dan para penggagas UKMC untuk program PGSD yang kemarin telah keluar hasil akreditasinya sangat baik. Kita bersyukur, profisiat untuk kita semua.
bahwa program ini semakin hari semakin menunjukkan, prodi ini semakin menunjukkan kekuatannya untuk melayani, mempersiapkan pendidikan. Ya, profisiat untuk itu teman-teman semua di prodi UKMC dan fakultas, di prodi PGSD dan fakultas tentunya, dan kita semua. Semoga ini juga menjadi penyemangat untuk pelayanan kita selanjutnya, sehingga semakin banyak orang muda tertarik untuk belajar di prodi PGSD ini. Dan nanti saudara-saudari semua, para pelayat semuanya, disediakan snack di bawah, diundang semuanya saja untuk bersama-sama dalam kebersamaan menikmati snack yang ada di bawah. Dan sekarang mari kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan, agar peziaran kita tetap ada di dalam lindungan berkat Allah sendiri. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada